Selama duduk tadi kita bicara dengan gubernur terlama dari Provinsi Bali. Dalam pembicaraan muncul satu pikiran begini. Saya percaya hampir semua kita, maaf kalau saya pakai kalimat ini, hampir semua kita, makin lama kita menjadi Kristen, makin lama kita rajin ke gereja, makin sering kita mendengar banyak khotbah, makin bingung Kristen ini mau dibawa kemana. Kira-kira ya atau tidak? Betul tidak? Kenapa? Nah, hari ini sudahlah, kita nggak usah ngurus itu. Mari kita semua berusaha ingin tahu satu-satunya, karena bukan dua, bukan tiga, satu-satunya hal yang sejak awal Papa kita kehendaki. Nah, kita akan cari tahu itu. Daripada kita bingung karena mendengar ini, mendengar itu, masing-masing berkata ini firman Tuhan. Khotbah juga pakai Alkitab, nggak ada orang khotbah pakai majalah. Enggak pakai Alkitab. Tapi kenapa bisa beda-beda? Nah, oke, kita tinggalkan semua itu. Kita coba cari tahu. Karena hanya ada satu kerinduan Bapa. Bukan dua, bukan tiga. Satu. Kita buka 1 Timotius 2 yang keempat. Ya, ayo semuanya lihat. Nah, seharusnya kalau kita sudah tahu ayat ini, maka kita nggak usah pusing. Mau dengar khotbah apa saja, mau dengar firman apa saja, kita sudah punya jangkar. Tahu kata jangkar ya? Saw yang kuat sekali. Nah, kita tahu dalam hidup ini kapal sebesar apa, mesinnya sekuat apa, sehebat apa, kemudinya hebat semuanya. Tapi kalau nggak punya jangkar, betul nggak? Maka dia nggak akan lengkap jadi kapal. Nah, supaya kita tidak terombang-ambing, tidak bimbang dengan semua kondisi gereja yang seperti sekarang ini, mari kita cari tahu. Hanya ada satu saja yang Papa inginkan sejak awal. Salah seorang boleh baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat dengan suara yang kuat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, betul, oleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Apa yang satu saja Papa kehendaki? Semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Bedakan itu. Jadi itulah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa yang Dia kehendaki. Maaf kalau saya katakan ini, jadi Dia itu tidak pernah minta, apalagi menginginkan untuk dibangunkan gedung gereja. Itu nggak ada di Alkitab. Saya menemukan, maaf saudara, kalau saudara mau tanya nanti saya sebutkan, tapi waktunya. Ternyata 70% yang kita kerjakan atas nama gereja sekarang ini itu nggak ada di Alkitab. Gila nggak kita ini? 70% yang kita kerjakan sebagai gereja itu ternyata nggak ada di Alkitab. Salah satu contoh, 28 pasal Kisah Para Rasul. Ya, di sini ada banyak kontraktor, ada banyak yang urusan rumah dan semuanya. 28 pasal Kisah Para Rasul itulah blueprintnya gereja. Seorang kontraktor sehebat apa saja, mau pengalaman berapa puluh tahun, kalau mereka bangun rumah tanpa gambar birunya, dia salah besar. Rumah itu nggak akan jadi, betul tidak? Nah, kalau kita mau bicara gereja, maka kita harus melihat blueprintnya, yaitu Kisah Rasul 1 sampai 28. Seluruh pasal itu kita baca. Nah, gereja sudah menyimpang jauh dari blueprint. Maka itu terjadi kekacauan seperti ini, karena blueprintnya ditinggal. Lalu kita ngambil blueprint yang lain-lain, maka itu jadi kacau. Nah, rumah yang dibangun, kalau saya pakai kata rumah, yaitu tadi 1 Timotius 2 yang keempat. Papa kita nggak punya kehendak lain-lain, cuma satu. Jadi seluruh Alkitab yang ada puluhan ribu ayat itu hanya satu ayat yang menunjukkan kepada kita apa sih kemauan Papa di surga, supaya semua orang diselamatkan. Nah, pasti saudara bingung, kan gereja juga begitu. Maaf, tidak, saya berani berkata, gereja hanya ngurus orang yang sudah Kristen, nggak ngurus orang yang belum. Ringkas saja,
Yohanes 3:16 adalah ayat utama dari seluruh rencana Tuhan. Betul tidak? Kalau orang tanya kepada saudara, apa asnya Alkitab itu? Apa titik intinya Alkitab itu? Maka orang jawab Yohanes 3:16. Betul tidak? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia berikan anak yang tunggal itu, sehingga barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Enggak ada ayat yang lain. Nah, ayat itu tidak akan jelas tanpa Lukas 15. Masih ingat kisah Lukas 15? Disitulah Yohanes 3:16 dijabarkan dengan rinci, dengan detail tentang kasih Bapa kepada dunia ini. Nah, di dalam pasal 15 Injil Lukas itu kita menemukan satu-satunya ayat lagi dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita kapan kita bisa menyenangkan Bapa di surga, kapan seluruh isi surga bisa bersorak-sorai. Gereja sekarang bersuka cita kalau dapat mobil baru, punya gedung baru, AC-nya diganti baru. Maaf, masih ingat Lukas 15? Kapan dan bagaimana kita buat hati Papa senang sampai seluruh malaikat bersorak-sorai? Kapan? Ketika satu orang berdosa diselamatkan. Jadi kalau kita suka nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, jangan lari daripada konsep kesukaan Papa kita. Carikan orang-orang itu. Amin. Cari mereka. Karena untuk itulah Dia datang, dan untuk itulah kita dipanggil. Ayo jujur, tahun ini sudah hampir lewat. Sebagai gereja, dari bulan Januari sampai bulan November ini, berapa banyak di antara kita yang sudah interaksi dengan orang yang belum percaya kepada Yesus? Demi kesukaan Bapa kita penuhi untuk menyenangkan hatinya. Jangan lewat mulut, lewat hati kita. Jujur, saudara. Betapa keterlaluannya kita. Kok 10 bulan lebih sepanjang tahun ini, satu orang pun belum kita pernah dapatkan. Bukan dimenangkan, enggak itu dulu. Ketemu saja. Maka itu kita harus tanya, kenapa orang Kristen jadi penakut untuk menyatakan Yesus? Karena di gereja enggak pernah diajarkan konsep ini. Kita hanya diminta untuk aktif. Oke, saya lanjutkan. Lalu apa sarana yang Papa pakai demi rencananya tercapai, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan? Masih ingat? Apa doa satu-satunya? Bukan 2, bukan 5, satu-satunya. Apa isi doa satu-satunya yang diajarkan Yesus kepada kita? Masih ingat? Ayo, doa apa itu? Doa Bapa kami. Oke, di dalam doa Bapa kami itu ada satu permintaan yang akan membuat seluruh kerinduan Bapa kita tercapai. Masih ingat apa permintaannya? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Stop dulu. Ini terjemahan yang salah. Yang betul begini: datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau kita bisa membuat surga turun ke bumi sehingga bumi jadi seperti surga, saudara nggak perlu KKR sampai miliaran rupiah kalau datangkan pendeta dari luar negeri itu. Nggak perlu buat panggung yang jutaan harganya, sound system ratusan juta untuk lapangan segede itu, nggak perlu. Kalau gereja sudah berhasil memindahkan surga ke bumi, maka tidak akan ada orang yang menolak Injil. Karena terjemahnya salah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, itu yang salah. Yang tepat lagi sekali, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi demi mencapai kerinduan Bapa kita, maka hanya satu jawabannya, pindahkan surga ke bumi. Kok nggak ada yang amin? Kenapa nggak ada yang amin? Karena saudara bingung. Ya gimana cara mindahkannya? Pantas saudara bingung. Oke? Saya tanya kepada saudara, semiskin-miskinnya orang, pindah rumah itu susah atau gampang? Susah, apalagi orang kaya lebih susah lagi tuh, karena barangnya banyak. Oke. Nah, sekarang ini gereja punya tugas supaya kita bisa memindahkan surga ke bumi. Itu enggak barang gampang. Tapi kalau kita bisa tahu
apa isi rumah yang kita mau pindahkan. Betul? Kalau barang-barang kita mau pindahkan, itu kita tahu lebih dulu, maka gampang memindahkannya. Tinggal cari truknya, besar kecilnya bagaimana, betul? Nah, seperti itu yang Papa ingin dalam hidup kita, pindahkan surga dengan cara mengetahui dulu apa saja isinya yang mau kita pindahkan ke bumi itu. Mau tahu tidak? Tahun 70-an akhir, saudara, Roh Kudus menunjukkan saya hal itu. Saya kaget sekali. Ternyata barang-barang isi surga itu enggak banyak. Sekarang kita buka Roma 14 ayat 17. Isi surga itu cuma sedikit. Ini yang saya kaget. Karena pewahyuan-pewahyuan ini, maafkan saya kalau saya katakan dengan kalimat ini, mengapa saya berbeda dengan banyak pendeta yang saudara pernah kenal dalam konsep pelayanan ini. Ini alasannya, karena saya menemukan kebenaran ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman. Soal apa? Satu, kebenaran. Dua, soal apa? Damai sejahtera. Tiga, soal apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika akhir 70-an Roh Kudus mewahyukan ayat ini, saya terpukul, saudara. Kenapa terpukul? Begini kata Tuhan, terlalu enggak kamu, Daniel? Aku minta kamu mindahkan surga yang isinya cuma 3 benda: kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Apa kerjamu? Diperintah sudah lebih 2000 tahun enggak selesai-selesai dengan 3 barang itu saja. Goblok nggak kita ini? Lebih dari oon kita ini, saudara. Untuk mindahkan 3 barang saja nggak selesai-selesai. Papa nggak punya barang banyak. Kalau begitu barang saudara lebih banyak daripada barangnya surga. Cuma 3. Nah, dari 3 itu malah cuma 2 yang bagian kita. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah firman. Betul? Firman gak perlu kita apa-apakan, kita bagikan. Jadi sampaikan aja firman, tanpa doktrin, tanpa tafsiran. Ya sudah, begitu saja. Jadi tugas kita tinggal 2. Apa tadi? Mindahkan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Nah, sekarang kita lihat fakta. Apabila bumi belum jadi seperti surga, berarti siapa yang menguasai bumi sekarang, saudara? Apa lawan katanya surga? Neraka. Dan kita melihat secara fakta, bumi kita sudah makin menjurus ke neraka. Lihat, yang namanya panas jadi lain sekali sekarang. Betul nggak? Aneh panasnya bumi ini sekarang. Sudah kayak neraka, betul. Secara alam roh, mengerikan hidup di bumi sekarang ini. Karena kejahatan sudah sangat mendominasi di semua bagian dalam kehidupan. Betul tidak? Nah, di sini kita melihat setan itu pesta pora, saudara. Karena gereja tidak pernah melawan mereka. Bukan perang. Tapi percayalah, kalau doa Yesus yang diajarkan kepada kita, kita genapi. Pindahkan surga cepat-cepat ke bumi. Otomatis setan itu pergi. Kenapa? Karena setan itu gelap, Yesus itu terang. Segelap apapun suasana, saudara nggak usah panik. Jangan cari air, cari kain pel, cari sapu. Ngapain gelap digituin? Cari garam, cari apa? Tidak. Begitu ada gelap, cari apa? Bawa lampu. 1 korek api saja cukup. Betul tidak? Nah, jadi gelap itu nggak perlu kita perangi. Kalau terang itu kita datangkan ke bumi, maka yang gelap itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana setan merajalela di bumi ini. Sungguh-sungguh bumi sudah kayak neraka, nggak kayak surga sama sekali. Lebih lanjut, ayat 18, masih Roma 14. Saya tertarik sekali melihat ayat itu. Bagus sekali. Nah, tolong gereja, supaya kita kembali kepada konsep yang sangat mendasar yang Papa rindukan sejak dulu dalam hidup kita. Nah, saya akan bacakan dengan cara ini, ya. Roma 14:18. Karena
Barang siapa bagaimana? Melayani Kristus dengan cara ini. Nah, jangan saudara cari tafsiran cara apa? Saudara baca buku teologi, saudara baca buku tafsiran, nggak usah. Setiap ayat itu pasti ada kaitannya dengan ayat-ayat di atasnya. Karena kalau Papa bicara pasti nyambung. Nah, kalau sampai ayat 18 berkata Roma 14, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu tadi cara ayat 17, pindahkan surga ke bumi. Kerajaannya bukan soal makanan dan minuman, soal 3 hal tadi. Nah, apa yang terjadi kalau kita sebagai gereja melayani Kristus dengan cara ini? Dahsyat akibatnya. Cuma 2, simple sebetulnya, tapi dampaknya 1, ia berkenan kepada Tuhan, dan 2, dihormati oleh manusia. Walaupun kita nggak cari hormat kepada manusia, betul tidak? Tapi ternyata kalau kita sebagai gereja mampu memindahkan surga, bisa turun ke bumi sehingga bumi jadi seperti surga, saudara, orang kan respect. Mari kita jujur, tanya orang-orang yang belum Kristen, makin lama gereja makin dijauhi, khususnya para pengusaha. Betul nggak? Saudara, kalau ketemu pengusaha Kristen, ajak ke gereja, orang Jawa bilang kan gibras itu. Kalau gibras itu akan karena para pengusaha tahu kalau ke gereja ditagih perpuluhan. Kerja sudah susah, dikotbah duit terus. Jawab ya atau tidak? Mengerikan. Maka itu akhirnya kita nggak dihormati manusia. Gereja jadi bahan ejekan sekarang ini, sangat memalukan. Nah, gampang caranya. Jadi kalau saudara ketemu orang tidak sejahtera, loh kok diam saja? Harus ngapain? Loh gampang. Kalau kita ketemu orang yang tidak sejahtera, kita harus ngapain? Buatlah sejahtera. Nggak usah bilang diinjili terlalu rohani. Buatlah sejahtera. Nah, kita lihat orang ini nggak sejahteranya karena apa? Tanggal 3 Mei yang lalu, saya di pesawat, saya pulang ke Papua. Duduk sebelah saya orang Palembang. Tadi malam dia SMS saya bilang, kalau saya nggak ketemu Papa, saya nggak hidup bisa jadi apa? Islam. Saya nggak ngomong Tuhan. Dia nggak sejahtera hidupnya karena dari kecil dia itu sudah benci bapaknya. Sebab gara-gara bapaknya dia cuma bisa SMA. Dan SMA itu pun yang bayari 4 keluarga gantian. Akhirnya lulus SMA tahun 98 yang lalu. Tapi dia masih memendam cita-cita ingin kuliah. Ketemu saya dan Roh Kudus bilang sesuatu. Sekarang dia bisa kuliah. Kemarin saya baru kirim dia uang untuk bayar SPP-nya. Saya nggak pernah ngomong soal Tuhan, soal gereja. Dia tahu saya pendeta. Waktu dia terima uang, dia BBM saya bilang, Pak, saya menangis. Bapak bukan apa-apa saya, kenapa mau nyokolakan saya? Nah, saya cuma buat orang itu sejahtera karena saya punya sejahtera. Amin. Nah, kalau saudara punya nggak pernah bagi, kurang ajar itu namanya. Betul tidak? Kita terimanya gratis kok dari dia. Kalau saudara ketemu orang tidak sukacita, buatlah sukacita. Buatlah sukacita. Nah, kalau gitu susah atau gampang Injil itu? Bilang susah, saya tonjok. Karena itu semua barang surga, bukan milik kita. Kita cuma memindahkan saja. Maka itu tadi betul Pak Gani bilang, musuh Injil itu orang pelit. Betul saudara. Bukan setan musuh Injil. Catat itu baik-baik. Oh benar ya. Orang pelit itu musuh Injil. Mau apa-apa hitung-hitungan. Buatlah orang sejahtera. Kalau ketemu orang gak sejahtera, jadi gampang sekali. Yesus itu segala-galanya. Betul gak? Kenapa kita gak mau bagi apa yang kita punya? Sedikit saya ngomong, ya, saya ingin tanya kepada saudara. Dalam Yohanes 7:38, Yesus berkata, barang siapa percaya, Yohanes 7:38, yang belum tahu silakan buka. Yohanes 7:38, Yesus berkata begini,
barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Enggak cuma satu aliran, aliran-aliran. Tidak ada seorang pun tokoh manusia siapapun di dunia ini yang pernah bicara, kalau kamu percaya aku, seperti yang dikatakan begitu, akan keluar aliran-aliran air hidup. Berarti saudara, di dunia ini tidak ada kelompok manapun yang punya mata air kehidupan kecuali kita. Betul tidak? Karena tidak ada tokoh lain yang pernah bicara soal air hidup kecuali Yesus Tuhan kita. Nah sekarang, apa yang akan dilakukan oleh sebuah negara, ya, kalau ada pengusaha nimbun bahan-bahan pokok, padahal masyarakat lagi kekurangan? Undang-undang apa namanya itu? Masa lupa? Subversif. Ngeri saudara. Betul tidak? Nah sekarang, saudara dan saya adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang punya air hidup. Jadi artinya gini, di rumah kita ribuan galon air penuh semuanya, tapi di luar kita orang kehausan. Mereka lari ke sana kemari sambil cari. Kita ngelihat mereka kehausan, kita santai saja. Orang ini apa kalau saudara sebut? Iya, oke, itu undang-undang, tapi julukannya ini disebut apa orang kayak begini? Bukan cuma gigir, masih lumayan cuma gigir. Sadis. Ini orang sadis sekali. Kita punya air, dapatnya juga gratis. Hanya modalnya satu, percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan kitab suci, nanti dari dalam kita akan keluar itu. Yang di luar sana kehausan, kita nggak pernah bagi. Sadis. Dan itulah gereja. Dari mana kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu muncul? Ini penting. Dari mana? Jawabannya saudara, dari hubungan suami istri. Bayangkan, apa yang kita mau katakan kepada dunia, kalau di rumah kita nggak beres, nggak pernah ribut, tapi diem-dieman saja, kita mau ngomong apa kepada dunia? Berapa banyak suami istri tidak melakukan hukum firman Tuhan? Istri ngelawan, suami maunya sendiri. Maka itu kita tidak pernah membawa damai sejahtera dan sukacita, karena di dalam rumah sudah dihabisin dulu oleh si iblis. Dan ini rahasia luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu kenapa Papa kita berfirman paling banyak dalam hidup ini tentang keluarga. Sebab itu sumbernya. Contoh kecil, kalau kita pagi-pagi bangun, istilah Jawa bilang sudah berdedek hatinya. Tahu kata berdedek? Sudah dongkol hati ini. Nah yang buat dongkol siapa? Ya yang paling dekat. Masa ada orang bisa nonjok dalam jarak 30 meter? Nah, betul nggak? Yang nyakiti kita, yang dekat dengan kita, itulah suami istri. Maka itu kalau dalam keluarga kita tidak ada kerajaan surga yang isinya 3 hal tadi, saudara, maka kita nggak akan bisa membawa itu kepada dunia. Betul tidak? Ayo, siapa pernah ketemu orang? Mungkin saudara, jangan tersinggung dulu. Mungkin saudara, hobinya itu tiap bangun pagi pasti marah dulu. Kalau nggak marah itu nggak bisa berak, misalnya begitu. Ada orang kayak begitu, saya juga kaget. Harus marah dulu, baru dia bisa ke WC. Pagi-pagi ada saja masalah yang dimunculkan. Ngerti maksud saya itu, saudara? Nah kalau ada, kita bertobat. Bagaimana kita keluar rumah akan membawa surga? Kalau neraka kita ciptakan duluan pagi-pagi waktu kita bangun di rumah. Bagaimana? Jadi dari mana mulai kerajaan surga itu? Dari kita dulu, yang di rumah, dalam rumah dulu. Itulah mulainya kerajaan surga. Bagaimana tiap hari kita bisa damai sejahtera, bisa sukacita? Bagaimana? Maaf, ini saya cuma ngomong saja.
90% lebih, jangan tersinggung dulu, 90% lebih yang ngaku Kristen, termasuk pendeta, aktivis gereja, itu sukacitanya ditentukan oleh berapa duitnya hari itu. Ada bilang yes. Lu kenyataan, ada duit senyum-senyum sukacita, nggak ada duit marah-marah. Jujur saya berkata, kalau itu orangnya sudah bertobat. Sampai saya punya fakta, anjing saja tahu kapan bosnya lagi punya duit atau nggak punya duit. Anjing aja bisa tahu, saudara. Kok bisa anjing tahu? Jadi begini misalnya, ini contoh fakta. Entah saudara naik mobil atau naik motor, ya anjing kan paling peka. Tahu, oh ini motornya nyonya ini, oh ini motornya bos ini. Anjing tahu. Kalau datang sampai rumah begitu. Nah kalau anjing itu lagi tiduran di ruang tamu atau di mana begitu, dia dengar. Biasanya ini ilustrasi saya. Nanti matanya anjing buka satu, kupingnya berdiri satu. Dengerin siapa datang. Oh ini nyonya ini. Dia diam dulu. Kenapa dia diam? Dia ingin lihat. Matikan motor, naruh motor atau menutup pintu mobil, itu nadanya kayak apa? Kalau nadanya tenang, siul-siul, nyanyi-nyanyi, anjing itu nggak akan pindah dari tempat dia tidur karena dia tahu lagi punya duit itu orang. Tapi kalau datang, keluar gitu, woi lagi nggak punya duit ini. Lebih baik anjing masuk dalam kolong sebelum ditendang juga. Serius saudara, jujur, suami istri, saya bisa membuktikan banyak keluarga Kristen sukacitanya bukan karena anugerah Tuhan Yesus, tapi karena uang. Maka itu siapa yang hobinya mau tidur ngecek saldo, bangun tidur ngomongin jangan belanja banyak-banyak hari ini, awas. Saudara, kalau begitu sukacita kita bukan karena Roh Kudus. Karena apa? Karena uang. Maka itu surga nggak jadi pindah ke bumi. Karena pelaksana pemindahan surga ke bumi, kita semua gagal membawa surga turun ke keluarga kita lebih dulu. Lagi sekali, damai sejahtera kita itu karena apa? Sukacita kita karena apa? Ada orang hidupnya damai sejahtera, apalagi orang di Denpasar. Kalau saudara sering kedatangan tamu, apalagi tamunya nginep di rumah saudara, dan tamu itu sering tiap kali nginep pasti ngajak saudara makan, misalnya, wah enak dong sebulan gak belanja-belanja karena tamunya gantian terus. Ngerti maksud itu? Enak dong kalau begitu. Nah, otomatis kan damai sejahtera, nggak belanja. Karena tamu itu kan tahu diri, tiap kali nginep, masa sudah nggak bayar, makan suruh bayar, terlalu tamu kayak begitu. Nah, kita harus temukan apa sumber damai sejahtera dan sukacita kita. Apa? Hanya oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup dari pagi-pagi bangun, sudah ada kebenaran. Apa itu kebenaran tadi? Firman yang menguasai kita. Enak sekali pagi-pagi bangun. Maka itu jujur, siapa yang pagi-pagi bangun langsung khawatir, aduh ceknya belum dibuka, tanggal berapa? Awas, waduh ini tanggal berapa lagi? Siapa yang tiap tanggal 1 sampai 5 pasti stres, terus bayar semuanya itu tadi. Walaupun kita punya banyak tanggungan, asal itu bersama Tuhan dan untuk Tuhan, percayalah saudara, kita nggak perlu stres. Tetap kuasai hati kita dengan damai sejahtera. Masih ingat surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4? Biarlah apanya Kristus? Damai sejahtera Kristus yang melampaui, saya sudah megang dahi, musuh nggak ngerti ya. Yang melampaui apa? Segala akal, menguasai apamu? Ayo, menguasai apamu? Hati dan pikiranmu. Masa lupa ayat begitu? Saya ulangi lagi, Filipi 4, nanti cari sendiri ayatnya. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu menguasai, memerintah
dalam hati dan pikiranmu, bukan uang. Kalau tiap hari kita diperintah oleh damai sejahtera, saudara, kita nggak perlu takut dalam hidup ini, karena hati dan pikiran kita jadi tenang. Katakan amin. Karena ada surga. Kalau kita keluar rumah, maka kita ketemu dengan orang. Coba, ini saya beli ekstremnya saja. Kalau hampir tiap hari kita berdua suami istri ribut aja di rumah, keluar rumah kita jadi orang munafik. Kenapa munafik? Karena senyumnya dipaksa. Loh, betul tidak? Kenapa senyum dipaksa? Ya karena mau ketemu orang. Masuk muka lacak semua. Nah, bukan damai sejahtera, bukan sukacita lagi yang kita bawa, tapi kemarahan. Maka itu suami istri, hubungan kita harus beres terus 24 jam sehari. Boleh ada masalah, Yesus tetap penengah dari semuanya itu tadi. Amin. Jadi ini yang Tuhan rindukan atas kita. Maka bumi akan jadi seperti surga kalau dimulai dari keluarga kita lebih dulu. Ada banyak masalah dalam pernikahan kita, itu pasti. Tapi belajarlah untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena dengan Tuhan kita tahu ada jalan keluar untuk semua hal. Yang kita miliki Yesus, bukan yang lain-lain lagi. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti kebenaran ini. Mari kita lihat sekarang kitab Efesus. Jadi kita harus siapkan supaya betul-betul surga itu turun ke bumi. Efesus 4 ayat 25. Inilah suami istri, kita hidup dengan kebenaran ini. Yang belum menikah, satu hari kalau saudara menikah, simpan firman ini. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buang dusta. Suami istri kita tahu ada banyak hal bisa menyakiti hidup kita. Betul, ada banyak hal. Tapi satu-satunya hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita, kalau suami istri mendustai, itu sakit sekali. Betul tidak? Maka itu Tuhan bilang, buanglah dusta, berkatalah benar seorang akan yang lain. Ini bicara soal keterbukaan, bicara soal kejujuran dalam pernikahan kita. Saudara, beri tanda Efesus 4, nanti kita kembali ke situ. Kita buka sekarang Kejadian 2 ayat 25. Coba salah seorang membaca Kejadian 2 ayat 25. Jauh sebelum ada pernikahan kedua, ketiga, ke 1000, ke 2 juta, ke sekian miliar. Pernikahan pertama di dunia, yaitu pernikahan Adam dan Hawa. Bapa di surga sudah memberikan hukum yang sangat indah. Sudah, salah seorang boleh baca Kejadian 2, 25. Ayo cepat, siapa aja? Ya. Luar biasa, manusia dan istrinya itu keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Pertama kali saya diwahyukan ayat itu, saya belum menikah, jauh saya sebelum menikah. Saya cuma tersenyum gini, Papa, ngapain ayat ini ditulis? Karena semua kami di dunia tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang zaman itu, karena belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Tapi kenapa ditulis? Berarti ada rahasia. Kata telanjang dalam ayat itu tidak bicara tentang seks sama sekali. Dengarkan ini, tidak. Kata telanjang di situ berbicara tentang keterbukaan, kejujuran, kepolosan suami istri. Begitu suami istri ada rahasia, pasti ada dusta. Kapan suami istri berdusta? Pasti ketika ada dosa. Maka itu harus berdosa untuk menutupi itu. Dan itu jadi jahat. Keterbukaan, ketelanjangan artinya total, nggak boleh ada rahasia apapun juga. Ini cuma istilah. Kalau ada yang bertobat. Hampir semua handphone pakai PIN. Kalau suami istri handphonenya pakai PIN, lalu PIN-nya nggak saling tukar, awas. Satu kali ada orang yang ngomong, habis dia nggak pernah minta saya. Oh, saya tonjok kamu kalau perlu minta dulu. Kamu kasih dong. Suaminya atau istrinya kok pakai tanya minta PIN-nya berapa? Betul nggak? Kenapa PIN harus dirahasiakan? Apalagi kalau sampai berak handphone harus dibawa, awas itu.
Ada apa dia? Ngerti contoh ini saudara? Saudara boleh punya ATM banyak dari berapa bank? Main ATM suami istri harus saling tahu. Ayo amin atau aman? Beda loh itu. Pinnya harus tahu. Kalau masih ada rahasia, oh tapi kami nggak apa-apa, oh kami baik-baik kok, nggak perlu tahu juga, justru bahaya. Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana hatimu, di situ hartamu. Nah kalau sampai suami istri pisah harta dan jumlah nggak saling tahu, apalagi nomor PIN atau nomor tabungan di bank nggak boleh tahu. Jadi mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh kok bisa? Ya karena hartanya pisah kan, hatinya pisah. Nah kalau suami istri hati pisah itu namanya apa? Sudah cerai. Maka itu kejadian 2:25 ini dahsyat sekali sudah. Terbuka. Suami istri boleh punya email address yang berbeda, tapi password harus saling tukar. Awas. Nggak boleh ada rahasia. Suami istri boleh punya almari, kuncinya di masing-masing punya kunci, tapi kunci harus saling terbuka juga. Suami istri boleh punya lemari besi, nomornya pun harus kasih tahu. Pokoknya semua harus terbuka. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Jangan saling mendustai. Jadi kalau suami istri masih saling mencurigai, nggak percaya, bukan saya nggak percaya, hanya cuma ya apa bedanya? Oke, kembali ke Efesus 4 ayat 26. Ayat 26. Kita lihat ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Aneh. Marah aja itu sudah dosa. Tapi ternyata Papa di surga memberitahukan kepada kita, ada marah yang tidak berdosa, yaitu marah yang punya kondisi. Kondisinya apa? Dikatakan begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, kita diizinkan marah oleh Papa, tapi kalau matahari terbenam kita harus beres. Nah ini juga untuk suami istri. Luar biasa hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Maka waktu saya meneliti ayat ini, ternyata begini, yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau saudara mau marah, menikah dulu. Lucu bukan hukum Tuhan ini? Kenapa? Karena suami istri itu selalu akan ada gesekan. Kemarahan harus diungkapkan, kalau tidak jadi penyakit. Tapi begitu matahari terbenam, langsung berdamai. Betul-betul seperti tidak terjadi apa-apa. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, ayat ini kalau saudara punya teman yang ngerti bahasa Yunani, hebat. Tensesnya itu present continuous tense. Jadi sepanjang pagi sampai sore marahlah. Begitu terbenam berdamai. Akur, manis lagi. Karena kita mau naik ke tempat tidur, besok bangun lanjut. Terus sepanjang hari ribut. Begitu sore damai lagi. Lagi sekali ini present continuous tense sudah. Lalu ada orang tanya, kalau itu sampai kapan? Sampai kamu bosan marah. Ayo kurang enak apa menikah dalam Tuhan diberi kesempatan seperti ini? Pokoknya sore beres. Kenapa harus matahari terbenam dulu? Saudara, inilah kebenaran yang luar biasa dalam hidup kita. Karena zaman dulu, ini pakai hukum zaman dulu, begitu matahari terbenam sudah gelap, nggak ada listrik, maka semua orang akan naik ke tempat tidur. Maka itu istilahnya orang, kenapa orang zaman dulu anaknya banyak? Nah istilahnya itu. Nah ada apa di tempat tidur sehingga kita harus menyelesaikan dulu kemarahan itu. Tetap beri tanda. Dan ada dua ayat lagi kita selesaikan Efesus 4. Kita buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Dahsyat saudara. Lagi sekali kita belajar ini semuanya demi kerinduan Papa kita yang cuma satu. Apa tadi kerinduannya? Supaya semua orang diselamatkan. Caranya bagaimana? Pindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Hebat sekali. Dan surga isinya apa tadi? Ayo, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Dan dimulai dari mana tadi? Dari keluarga, diri kita.
Setiap bangun pagi kita periksa 3 isi surga itu ada nggak dalam hidup keluarga kita, dalam hati kita. Bagi yang belum menikah, periksa. Setiap kali kita bangun pagi, ada nggak kebenaran di hidupku? Ada nggak damai sejahtera? Ada nggak sukacita? Kalau ada, langsung keluar kamar, keluar rumah. Maka kita bawa surga kalau kita ketemu orang. Oke? Ini alasannya. Kenapa naik tempat tidur harus beres? Hendaklah kamu semua, jadi tanpa terkecuali, penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinakan dihakimi Tuhan. Kok bisa? Tidak ada pemerintah negara manapun di dunia yang buat sensus tempat tidur rakyatnya. Betul tidak? Nggak ada. Kenapa? Itu sangat pribadi. Masa privasi kita diurus oleh pemerintah? Tapi surga ngurus tempat tidur kita, sudah. Terminologinya saya pakai perjanjian lama. Lalu kenapa dia pesan tempat tidur kita harus kudus yang sudah menikah? Karena setiap kali Yahweh hadir, dia selalu bilang tempat ini kudus. Betul tidak? Tempat ini kudus. Kalau Yahweh hadir, Bapa kita hadir, tempat itu jadi kudus. Berarti takhta surga di dunia bukan di mimbar gereja. Kehadiran Tuhan di dunia bukan waktu kebaktian. Tapi inilah satu-satunya ayat memberitahukan kepada kita, ternyata tempat tidur kita suami istri itu takhta Yesus, takhta Tuhan. Katakan amin, saudara. Maka itu waktu kita mau naik ke takhta Tuhan, harus berdamai dulu berdua. Jangan naik dengan dendam atau kemarahan. Suami istri ingat itu. Karena itu takhta Yesus, Raja damai, dan dia maunya damai. Saya punya hukum yang Roh Kudus tunjukkan. Belajarlah kepada anak-anak. Yang sudah punya anak pasti akan tahu. Satu-satunya tempat yang anak-anak suka, walaupun mereka punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri, anak-anak suka main di mana? Tempat tidurnya papa mama. Suka sekali mereka di sini. Tapi perhatikan, begitu kita dua lagi nggak beres, aneh. Walaupun anak-anak nggak dengar kita ribut, anak-anak nggak berani naik ke tempat tidur itu, jadi sepi tempat tidur itu. Masih ingat yang punya anak kecil dulu? Kenapa mereka bisa tahu? Jadi ketika kita berdua suami istri nggak mau bertobat, saling membenci, saling menendang, tempat tidur kita jadi najis, takhta Yesus jadi kotor. Maka itu kenapa juga kalau kita punya masalah, yang kita musuhi tempat tidur. Betul? Pura-pura panas, satunya tidur di sana, satunya di situ. Kenapa tempat tidur kita musuhi? Karena kita rasa nggak enak tidur di situ kalau kita dua nggak beres. Hebat sekali ayatnya. Maka itu suami istri memindahkan surga ke bumi, ternyata dimulai dari tempat tidur. Dan secara psikologis, saya pernah membahas ini di kalangan yang bukan Kristen. Mereka kaget. Tempat tidur kita adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita beres berdua, melakukan hubungan suami istri, itu jadi indah dan beres juga. Kalau kita saling jengkel, akhirnya yang satu, maaf ini saya berkata, yang satu mau melayani tapi terpaksa, jadi nggak enak. Ngerti semua kita yang sudah dewasa bukan? Maka tuh tempat tidur ini hebat sekali, harus kita jaga baik-baik. Bagian terakhir, 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hebat sekali yang Papa berikan hukumnya kepada kita. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Harus memenuhi kewajiban. Kita tahu kata kewajiban. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi begitu kita menikah suami istri, tubuh ini bukan milik sendiri tapi milik pasangan kita. Artinya begini, siapapun kita orangnya, naluri seks suami istri itu nggak pernah bareng. Katakan amin. Selalu selisih. Nanti yang saat ini suami siap, istri tidak. Nanti lain kali kebalikan, istri siap, suami tidak. Itu terus selang-seling. Nah ini jadi masalah. Saya kagum.
Kok sampai-sampainya papa di surga ngatur masalah tempat tidur seteliti ini? Katakan amin, saudara. Karena dia punya kepentingan supaya surga kita pindahkan ke bumi, dan hanya kita yang punya hak untuk memindahkan surga ke bumi. Jadi begini, kalau yang satu siap, ternyata yang satu tidak siap. Yang tidak siap harus jujur ngomong. Kenapa tidak siap? Supaya yang siap menolong yang tidak siap. Karena hukumnya tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Nah, fakta dalam hidup, saudara, jangan tersinggung. Fakta dalam hidup, maaf ya, istri lebih banyak menghukum suaminya. Jangan tanya banyak, pokoknya enggak. Mau apa? Awas istri suka ngomong begitu ya pada suaminya. Pokoknya enggak. Jangan banyak tanya. Mengapa banyak perselingkuhan para suami? Gara-gara ayat ini yang dilanggar. Karena enggak jujur, enggak terbuka. Hebat enggak bapak kita di surga? Maka itu kita jaga hubungan di tempat tidur itu penting. Maaf, jangan tersinggung. Biasanya dalam naluri, wanita itu lebih tahan tidak melakukan, tapi laki-laki tidak. Akhirnya kalau yang tadi istri lebih banyak menghukum suami, maka suami sukanya uring-uringan. Betul? Ayo nggak usah malu suami-suami ayo. Sukanya uring-uringan. Nah di sini bukan damai sejahtera lagi, bukan sukacita lagi yang muncul, tapi kejengkelan. Apalagi kalau istri sudah nggak mau tahu, mulai terjadi perselingkuhan. Maka itu ayat ini dahsyat sekali. Saya kagum pada Bapa di surga, sampai urusan sepertinya dia urus di Alkitab. Bayangi ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Saya stop dulu. Garis bawahi Alkitab, saudara, kalimat penting dalam pernikahan kita, dalam persetujuan bersama. Apa saja suami istri harus bicarakan bersama. Ada banyak suami, ada banyak istri malas bicara karena masing-masing mau jadi kepala. Bukan berarti suami harus menang sendiri, tidak. Tapi suami juga capek kalau usul apa aja nggak pernah dilakukan oleh si istri, karena istri juga punya pendapat sendiri. Maka itu kenapa Yesus berkata suami itu kepala. Arti kepala adalah pemegang palu terakhir untuk toknya itu. Jadi istri boleh usul, tapi kepala yang memutuskan dalam persetujuan bersama. Untuk apa saja, masalah gunaan uang, masalah apa saja. Maka itu hati-hati kalau masalah uang suami istri masih membedakan, sehingga tanpa sadar inilah jahatnya uang. Tanpa sadar. Kenapa dunia punya pepatah? Siapa punya uang, dia berkuasa. Betul tidak? Nah ternyata hukum itu ada dalam banyak keluarga. Kalau istri lebih banyak dapat duitnya daripada suami, maka istri jadi kepala dengan sendirinya tanpa disadari. Awas yang begitu. Tetap hormati. Jadi jangan uang yang jadi ukuran. Jangan. Tapi biarlah tetap kepala itu suami, tubuh itu istri. Kalau tidak jadi ribut. Apa saja buat persetujuan bersama. Tujuannya apa? Supaya ada damai sejahtera. Amin. Kalau ada damai sejahtera, aduh hidup itu indah, menyenangkan sekali. Sudah. Saya lanjut. Untuk sementara waktu. Maaf. Mana tadi ayat 5 ya? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Nah ini dia masalahnya. Ada siapa? Iblis. Supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Suami istri, mari kita jaga tempat tidur kita. Amin. Karena disitulah surga atau neraka ditentukan. Kalau kita nggak pernah beres tempat tidur, neraka di rumah tangga kita. Maka itu banyak orang kesan munafik, saudara. Karena di ranjang nggak pernah beres, di luar kita cuma senyum-senyum saja. Itu berbahaya sekali. Itu dengan demikian saudara kita akan menghadirkan surga ke bumi. Ketemu orang kita buat damai sejahtera apa saja. Kenapa di negara-negara maju, negara barat contohnya, ada namanya social security, kata itu jaminan sosial.
Karena itu supaya aman sejahteranya itu. Buatlah orang-orang bisa sejahtera dalam hidup kita. Buat. Karena itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Satu ayat lagi, kembali ke Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat 27. Jadi jangan kita naik ke tempat tidur ke takhta Tuhan dalam keadaan hati jengkel ataupun dongkol kepada pasangan kita. Berdamailah sebelum matahari terbenam. Ayat 27. Dan janganlah apa? Ayo baca, janganlah apa? Beri kesempatan pada iblis. Jadi begini suami istri, kalau satu hari, misalnya sebentar lagi matahari akan terbenam, tapi kita nggak mau berdamai, maka kita naik ke takhta Tuhan Yesus dengan kemarahan. Itu artinya kita mengundang iblis nginap di rumah kita. Saya menemukan ayatnya memang nggak ada, ini cuma pikiran saya saja. Ternyata iblis itu kalau berkembang biak, beranak pinak lebih cepat daripada nyamuk dan lalat. Artinya apa? Sehari kita nggak berdamai dengan pasangan kita, semalam kita tidur dengan jengkel, maka besok kita bangun, setan sudah beranak cucu cicit saudara di rumah kita. Bayangkan kalau sampai sudah 3 minggu nggak pernah berdamai, itu setan sudah penuh di rumah kita saudara. Kalau kita nggak mau mengampuni pasangan kita. Maka itu jujur, apa komunikasi kita di tempat tidur? Itulah nilai atau value dari rumah tangga kita. Saya beri contoh, rumah tangga yang mata duitan, baru duduk di tempat tidur belum rebah sudah ngomongin duit, belum bangun baru melek ngomongin duit lagi. Nah itu keluarga mata duitan. Ayo kita periksa apa diskusi kita yang terakhir dalam tempat tidur kita. Dan itulah nilai rumah tangga kita. Apa yang kita bahas sebelum kita tidur? Kalau diem-dieman malah celaka lagi. Saudara, hari ini biarlah kita usir iblis dari rumah kita. Amin. Buatlah dunia percaya Yesus, karena surga kita pindahkan ke bumi ini. Jaga hubungan kita, jaga hati kita, karena dunia merindukan itu untuk kita semuanya. Maka dengan demikian setan akan pergi jauh. Bagi saudara, ini kesaksian dari beberapa teman yang merindukan anak, belum punya anak. Saudara, di antara semua orang saya pernah kenal, itu ada dokter, suami istri dokter, dia orang Medan. Sekarang tinggal di LA, sudah jadi hamba Tuhan. Mereka rindu anak, tapi mereka nggak dapat. Makanya mereka menyerah pada dokter ini. Akhirnya setelah 14 tahun menikah, Tuhan baru beri anak satu. Itu yang paling lama, ada yang 13 tahun, 12 tahun, dan 10 tahun. Jadi bukan anak yang penting. Visi yang Tuhan berikan pada pernikahan kita itu apa? Katakan amin. Karena anak itu akan otomatis datang. Saya sering berkata kepada banyak orang, kalau Tuhan belum beri kamu anak, nikmati masa bulan madumu. Betul, sebelum ada yang mengganggu. Atau istilah rohani saya berkata begini, siapkan diri kalian baik-baik untuk disekolahkan oleh Papa di surga. Jadi papa mama yang baik dulu. Contohnya Abraham, sekolahnya lama sekali itu, 50 semester itu saudara. Karena dia nunggu kan 25 tahun sampai Ishak itu lahir. Waduh, kalau sekolah 50 semester tuh S-nya berapa itu? Akhirnya Ishak lahir. Nah maka itu bukan anak yang jadi tujuan, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini kita tahu, pindahkan apa? Surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Tuhan memberkati kita semua. Selama duduk tadi, kita bicara dengan gubernur terlama dari Provinsi Bali. Dalam pembicaraan muncul satu pikiran begini. Saya percaya hampir semua kita, maaf kalau saya